Apa, Gri? Nggak tahu. Mau membawakan apa, Gri, kali ini, Gri? Ya sesuai pesanan lah. Teman-teman pesanan apa? Kalian pesan apa? Gue bikinin. Kan banyak yang komentar tuh. Kan komentar saya baca satu-satu. Saya balesin juga. Berdasarkan komentar itulah. Ya kemudian gue masak. Gue bikinin menu. Gue sajikan. Teman-teman tinggal makan, menikmati, menyantap hidangan. Ya! Keren juga lu pakai analogi lagi nih. Terus mau bahas apa? Hasto? Enggak lah, ngapain Hasto? Ada nyerempet-nyerempet sih. Tapi kalau membahas Hasto Ansih atau membahas Hasto Unggul, kok kayaknya nggak gitu menarik gitu ya. Tapi kalau saya membahas Hasto, saya serempetin ke Koni Bakri. Nah, itu Gri, pesanan gua tuh. Ya udah, nanti sebarin ya ke grup WhatsApp, ke grup media sosial kalian ya. Kan pesen udah gua bikinin ini. Koni Bakri yang sekarang sedang kontroversial, ya, nyindir Bu Iriana, nyenggol-nyenggol Bu Iriana, sok hebat gitu ya. Padahal Koni, aduh, kamu ditunggu pulang kapan ke Indonesia? Kalaupun nggak pulang selamanya di Rusia terus, pindah warga negara, alhamdulillah. Setidaknya masyarakat Indonesia yang bikin ribut, bikin rese, bikin gaduh di negeri ini berkurang 1 orang. Meninggal, Gri? Enggak, kan pindah negara. Oh, kirain meninggal. Enggak lah, doanya jelek banget sih. Ya, Koni Bakri ini seorang profesor dengan segudang prestasinya. Saya akuin prestasi Koni Bakri sungguh sangat fantastis. Setidaknya Koni Bakri kalau bicara pertahanan, ini kan pengamat militer ya. Dia pernah mengenyam pendidikan di Rusia, Australia, Asia Pasifik, Taiwan, Tiongkok, Amerika Serikat, Israel, waktu itu di Tel Aviv, kemudian Inggris. Kok keliling dunia di mana-mana, Gri? Loh ini luar biasa loh, prestasinya luar biasa loh. Serius. Nah, nanti ini saya akan kupas tuntas tentang Koni Bakri. Nggak peduli ya substansi, nggak peduli pribadi. Di awal saya udah sampaikan dulu, saya nggak bisa pisahkan antara substansi dengan pribadi. Yang jelas gua bahas Koni Bakri. Ya kan orang sukses kan harus dibahas dong kesuksesannya. Gelarnya profesor lagi. Biasanya kan sukses di satu bidang atau sukses di karir, belum tentu sukses di hal yang lain. Ini yang mau gua bahas. Gri, lu gila lu, Gri. Itu masalah pribadi lu, Gri. Nggak tahu, kan gua udah bilang. Nggak tahu masalah substansi, nggak tahu masalah pribadi, tolong pisahkan sendiri. Pokoknya gua mau bahas semuanya aja. Tentang pribadinya Koni Bakri juga ya nggak tahu. Bodoh amat. Apa bedanya dengan dia nyenggol-nyenggol Bu Iriana? Bu Iriana diem aja, nyenggol-nyenggol, so yes. Ya udah, sekarang kan siapa menabur dia menuai. Ya, dia nyenggol-nyenggol Bu Iriana mau balas? Gak mungkin lah. Keluarganya mau membalas? Gak mungkin lah. Terus siapa yang membalas? Gua. Sampai di salah satu kesempatan Koni Bakri bilang, para booster ini, ya kalau menyerang jangan nyerang pribadi dong. Ya bicaranya substansi, diskusi masalah substansi. Ini semuanya nyerangnya pribadi. Bodoh amat. Kan gue udah bilang. Gua nggak bisa misahin antara urusan pribadi dengan yang substansi. Biar ayo kulitin semua ini nanti.
Iya, ayo. 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 Berani pulang? Udah ditunggu. Kan pada saat kamu pergi ada surat panggilan dari Polda Metro. Hah? Tinggal nanti ngelanjutin ketika kamu pulang. Dalam statusnya ketika dia kembali ke Rusia, waktu itu dipanggil Polda Metro. Ya, pemanggilannya hari Minggu, dipanggil untuk hari Senin dia datang ke Polda Metro. Tapi Minggu itu posisi Connie sudah ada di Rusia. Artinya apa? Statusnya juga masih on call. Bukan on call mungkin. Waiting list kali. Atau ditunggu pulangnya lah. Kira-kira begitu. Oke, semua orang geram ketika menyimak pernyataan Connie Bakri. Check it out. Salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana. Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak Ibu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Apa kasus Sambo itu terbuka di publik? Kan enggak juga. Ya. Sebagai lawyer dia pasti tahu yang semuanya terjadi. Oke. Ini yang mau saya tanya. Dengan semua data dokumen apa itu, ya kan? Jadi ada yang di saya yang sudah saya notariskan di Rusia, ada yang dari Mas Andi yang belum dibuka, ada yang dari mungkin tentang kepolisian yang belum dibuka. Kita ini mau buka-bukaan apa hancur-hancuran? Yuk, buka-bukaan, kita hancur-hancuran. Ngapain lagi lah? Nggak ada yang dirahasiakan. Bu Iriana juga nggak takut. Buka-buka aja. Mau masalah pribadi, mau masalah profesional, buka aja. Buka, Kon. Gue udah tahu persis karakter kamu. Style kamu, model-model kamu, framing-framing kamu. Kita udah hafal betul. Buka aja. Bu Iriana, halo Bu Iriana. Ya, sabar ya, by the way, Bu Iriana nanti tunggu ya. Nanti ada gilirannya dengan Bu Iriana. Tunggu Bu, tenang saja Bu. Nanti giliran Ibu ya. Ya, kami bongkar semuanya nanti pada saatnya. Bu Iriana, by the way, Bu Iriana, jatah Ibu jangan tenang-tenang aja ya Bu ya, by the way, ya, jatah Ibu sih nanti ya belum keluar ini, nanti juga akan keluar ini, tenang-tenang saja Bu, Ibu jangan cengang-cengeng saja, nanti jatah Ibu kita akan keluarin juga kok, ya, Lihat mukanya, lihat muka Connie, lihat perempuan yang satu ini. Ya, lihat mukanya. Coba, ulang videonya diulang. Ulang. Lihat mukanya Connie ini. So excited. Aduh, Kon. Kamu profesor dengan segudang prestasi yang tadi saya sebutkan. Itu saya sebutkannya, saya belum detail. Banyak banget, ya. Tapi apa artinya semua itu, Kon? Kon, kamu lewat mana, Kon? Lewat jalan biasa? Apa lewat jalan tol, Kon? Kon, lu kalau kena macet di Jakarta, kalau pulang ke Indonesia dari bandara, kamu lebih banyak atau lebih enak lewat jalan biasa, Kon? Kon? Apa lebih enak lewat jalan tol, Kon? Olah, Kon. Percuma kamu dengan segudang prestasi. Tapi kalau perilaku tabiat kamu seperti ini, Kon. This is attitude, man. You bad attitude, man. This is attitude. Politik. Tapi kalau sudah seperti ini, bad attitude. Lu pikir cengenges gitu, luar biasa gitu, hebat gitu. Walah, Kon. Jalan biasa. Walah, Kon. Ya Allah, Kon. Jalan biasa. Aduh. Ingat ya, apapun yang keluar dari perempuan ini, apapun statement yang keluar dari mulut seorang perempuan ini, perempuan satu ini nih, satu pun nggak bisa dipercaya.
Dan sudah banyak kebohongan yang dia bangun, yang dia narasikan. Mereka kemarin cengenges-cengenges, wah kalau saya mah ngomong udah pasti ada faktanya. Pada saat kemarin dengan Hasto, di podcastnya Akbar Faisal, kan gue bilang mau diselesaikan. Lu nggak usah ngomong. Memang Hasto sudah harus mengikuti proses hukum ini. Nggak ada hubungannya, nggak ada ngaruhnya kamu ngomong, kamu bocorin rahasia itu. Nggak ada. Nggak ada. Kamu jangan bangga kemudian itu menjadi fakta. Enggak, Kon. Jalan biasa. Awas loh, kepleset gua, bahaya ini. Awas, Kon. Hati-hati, jalan biasa. Aduh, khawatir. Apa itu? Kebohongan-kebohongan apa itu? Satu, dia bilang Prabowo setelah terpilih nanti hanya akan menjabat 2 tahun dan setelah itu sudah diskenario-kan akan diganti oleh Gibran. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Pengen diremet kan ini mulut si perempuan biadab ini nih. Luar biasa. Luar biasa kan? Nah, di saat itu dia juga bilang bahwa dia pengen bergabung ke tim suksesnya Prabowo, TKN, ngomongnya ke Roslan, tapi dia minta jatah sebagai wamen Menlu atau wamen Menhan. Luar biasa kan? Nah, ini masih menjadi polemik siapa yang benar, makanya dilaporkan. Penyebaran nama baik, menyebarkan berita bohong dan fitnah. Itu. Koni menangkis statement ini bahwa justru saya yang ditawarin untuk diminta bergabung dan dijanjikan wamen Menhan atau wamen Menlu. Padahal yang sebaliknya. Waktu itu dia mempersyaratkan itu mau bergabung, sepertinya masih belum disetujuin. Kemudian ditambah lagi bahwa Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun, setelah itu diganti Gibran. Sosoknya ini nih. Aduh. Ini nih, perempuan penyebar hoax. Yang kedua, Koni menyebarkan fitnah bahwa Sirekap bisa dikendalikan oleh Polres. Bahkan C1 itu bisa diisi oleh Polres. Rupanya dia menyitir pernyataan mantan Wakapolri, Ugroseno, tapi dia salah mengutip. Akhirnya dia meminta maaf. Dan statusnya sampai sekarang, yang terakhir kemarin itu dipanggil oleh Polda untuk dimintain keterangan. Pada saat yang bersamaan, dia posisinya sudah di Rusia. Ini masih ongoing. Ditunggu kepulangan kamu, hei perempuan Koni. Penyebar hoax dan pembohong besar. Perempuan kayak begini, gila. Edian. Wah, gila. Oke, yang berikutnya adalah dia mengomentari pada saat Pak Jokowi dan beberapa jajaran menteri bagi-bagi sembako di depan istana, itu dianggap bagi-bagi bansos dalam rangka Pilpres. Padahal video yang beredar itu adalah hoax dan itu kejadiannya 1 tahun yang lalu pada saat Idul Fitri. Karena kebiasaan Pak Jokowi sejak wali kota dulu selalu membagi-bagikan sembako kepada orang yang lewat di depan wali kota, gubernur, istana presiden. Nah, kemarin waktu puasa dulu sebelum Pilpres ada video beredar pada saat Pilpres bahwa Presiden Jokowi bagi-bagi bansos untuk Pilpres di depan istana. JK ngomentari, Koni juga ngomentari. Gila kan? Padahal itu hoax. Hati-hati dengan perempuan ini. Hati-hati dengan perempuan ini. Dari track recordnya ini, tadi ada track record yang bagus, karir segala macam, memang saya akuin dia ini orang unggul, kita anggap berhasil. Tapi kemudian di sisi lain kita anggap gagal. Ini adalah mulut si perempuan ini yang nggak bisa menjaga dan selalu gampang ngomong, gampang berstatement, nggak dicek kebenarannya dulu. Dan seringkali kecenderungannya menyebarkan hoax. Ini perempuan satu ini. Karena kebiasaan-kebiasaan inilah ketika mereka bilang bahwa Bu Ariana, jangan tenang-tenang aja lu, jangan cengeng-cengeng aja Bu. Nanti ada saatnya Bu Ariana kita tunggu ya. Nanti kita akan buka pada saatnya. Lu mau ngomong apa juga nggak ngaruh, Kon. Jalan biasa. Kon, nggak ngaruh. Lu mau
pegang dokumen rahasia negara yang dititipkan Hasto, kamu simpen di Rusia, kamu notariskan, nggak ngaruh. Nggak ngaruh bagi Republik ini. Apalagi nggak ngaruh bagi Jokowi. Lo mau buka terserah, mau simpen sampai mau diar terserah. Mau kamu dokumentasikan, dititipkan di deposit box terserah. Kamu titipkan di notaris terserah, nggak ada ngaruh. Kenapa? Kita udah hafal betul kualitas cangkemmu. Kita udah hafal kualitas omongan kalian. Udah berkali-kali soalnya. Ini cengenges nggak? Aduh. Aduh, sayang banget. Tapi kemudian pada akhirnya saya maklum dengan keberadaan Koni Bakri ini. Kenapa? Ternyata saya googling, saya cari kemana-mana, dapat informasi bahwa dia gagal 3 kali berumah tangga. Akhirnya kemudian saya bilang, oh pantas, nggak karu-karuan mulutnya. Akhirnya saya bisa mengerti. Itulah, nggak bisa menjaga mulutnya. Kenapa? Nggak ada yang mengendalikan. Biasanya perempuan itu dikendalikan oleh laki-laki suaminya dalam hal bertutur kata, perbuatan, tindakan, berstatement, biasanya. Dan biasanya juga kalau ketika sudah tidak ada yang mengendalikan, nggak punya suami, biasanya liar, nggak terkontrol. Ini kejadian ini. Itu asumsi saya, itu pendapat saya, itu dugaan saya. Setidaknya ternyata Koni itu suami pertamanya Aka Wahab. Dia bercerai di tahun 1994. Ini tidak banyak informasi tentang Aka Wahab ini. Ya mungkin ini karena I don't know, nggak banyak expose atau seperti apa. Tahun 1994 dengan Aka Wahab, Koni bercerai. Itu dengan suami pertama. Kemudian kawin lagi, ketemu dengan legend Jaja Suparman. Dengan Jaja Suparman ini, Koni mempunyai atau dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama, Adindra. Anak yang kedua, Samantha Deandra Azaria. Kemudian, anak ketiga, Aurela Alessandra Merkava. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Nah, dengan suami kedua ini, Jaja Suparman, beliau pensiun di tahun 2006, kemudian bercerai tahun 2014. Pak Jaja Suparman pernah tersangkut kasus korupsi Rislah Tanah Kodam Brawijaya senilai kerugian negara 17,6 miliar. Dan Pak Jaja divonis 4 tahun penjara. Cerai lagi nih Koni ini sama Pak Jaja. Bercerai di tahun 2014. Setelah perceraian dengan Pak Jaja, Koni ketemu laki-laki yang bernama Ali Sudibyo, nikah dan bercerai di tahun 2014 pula. Ini bulan dan tanggalnya tidak tertera dalam informasi tersebut. Sepertinya ini berdekatan. Mungkin usia perkawinannya juga tidak terlalu lama dari suami ketiga ini. Dugaan. Loh, Gri, itu terakhir suami ketiga 2014 cerai ya? Iya. Terus suami berikutnya nggak ada informasi itu. Enggak, maksudnya kawin lagi, nikah lagi, atau bersuami lagi, apa enggak? Atau udah enggak? Enggak tahu. Jangan ngurusin rumah tangga orang. Lah itu tadi lo. Ya kan gua cuman menyadur informasi, ada kutipan. Soalnya orang banyak bertanya tentang ini. Ada hanya yang bilang bahwa gagal nikah 3 kali, tidak dijelaskan secara detail. Makanya ini saya jelaskan. Gitu. Apa kemudian relevansinya dengan hinaan atau ancaman ke Bu Iriana? Ya jelas lah. Sesama perempuan, sesama seorang ibu.
Lu perempuan bukan, Kon? Lu seorang ibu bukan, Kon? Lu bisa merasakan nggak posisinya Bu Iriana ketika dikata-katain seperti yang kamu bilang itu? Bisa merasakan nggak seorang hati perempuan? Kok make sense ya, Gri ya? Iya juga sih, Gri. Gue sebagai perempuan juga merasa begitu sih. Lah ya iyalah. Gampang sekali untuk membalikkan ini. Kone perempuan, ngata-ngatain Bu Iriana perempuan. Sedemikian pedih, pedas, bahkan itu belum tentu benar. Yang sifatnya mungkin hanya ancaman dan hoax. Ya, kebenarannya kan ketika dibuka beneran. Perempuan mendapat quote and quote ancaman seperti itu, atau intimidasi seperti itu. Bagaimana perasaan seorang perempuan? Terkecuali kalau kamu bukan perempuan, Kon. Loh, kamu kan sama-sama perempuan. Bu Iriana menjadi ibu yang sukses, mendampingi suaminya, berhasil pada puncak karirnya menjadi presiden, menjadi ibu negara. Bu Iriana sukses mendidik anak-anaknya. Loh, pendidikan anak-anak itu sepenuhnya sukses tidaknya ada di tangan ibu loh. Dibandingkan dengan kamu, Kon, rumah tangga gagal 3 kali, ya orang dengan nasibnya sendiri-sendiri ya. Tapi kemudian kalau saja boleh di-compare, karena ini hubungannya kamu menghina Bu Iriana, yang sama-sama perempuan, loh kamu dibanding Bu Iriana ya jauh lah. Walaupun kamu dengan segudang prestasi, yang tadi saya bilang di depan, kamu berhasil di karir yang luar biasa, gemilang, tapi kodrat seorang perempuan kan kemudian kamu gagal. Kalau mau di-compare dengan Bu Iriana yang kamu hina itu, jangan sembarangan, Kon. Kamu hati, kamu nggak tahu, perempuan bukan. Nggak tahu. Oke ya, mudah-mudahan ini cukup membuka tabir dan teka-teki teman-teman semuanya. Yang selama ini masih misteri dan bertanya-tanya, sebenarnya ini Koni itu siapa? Tapi yang paling penting dari saya adalah apapun omongannya Koni, nggak pernah satupun yang saya bisa percaya. Even itu kemudian itu fakta, nggak masalah. Jalan aja. Kebetulan bener aja. Tapi yang dia ciptakan rata-rata hoax. Nggak tahu apa, permainan apa. Seorang perempuan seperti ini nih apa. Yang dia tuju apa. Kemudian bersatu dengan Hasto. Ya, apa. Ikut-ikutan nimbrung di Hasto. Ya, dia hanya beralasan kawan dekat, teman baik, teman akrab. Waktu sama-sama menempuh doktor. I don't know, apa. Atau ada lebih dari itu? I don't know, nggak tahu. Karena dia ngaku bukan orang partai. Dia ngaku bukan orang PDIP. Lantas apa kepentingannya ikut-ikutan nimbrung di urusannya Hasto? Apa kepentingannya? Oke ya, kita sudah jadi tahu sekarang siapa Koni. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.